Jadi secara tidak langsung kalau kita sadari bahwa kemerdekaan Indonesia ini juga ada berkatnya dari Tuhan. Ya, jadi ada bantuan dari Tuhan. Ya, Tuhan meridhoi bahwa Indonesia merdeka seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Kita masuk ke bagian yang kedua ya, masih bagian A tapi yang kedua. Kita sekarang akan membahas mengenai pengertian daerah dalam kerangka NKRI. Nah, proklamasi kemerdekaan merupakan awal dibentuknya NKRI ataupun Negara Kesatuan Republik Indonesia ya. Jadi proklamasi ini begitu besar dampak dan manfaatnya untuk Indonesia. Nah, selanjutnya berdasarkan pasal 1 ayat 1 di dalam UUD tahun 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Nah, jadi kita lihat ya di sini ada peta Indonesia. Coba kalian perhatikan peta ini. Nah, di sini menyatakan bahwa Indonesia ini terdiri dari berbagai macam pulau ya. Kalian lihat di sini ada berbagai macam pulau dari Pulau Sumatera sampai ke Papua ya. Jadi pasti kalian sudah tahu juga bahwa Indonesia ini merupakan negara yang terdiri dari beberapa pulau yang disatukan menjadi satu seperti itu. Nah, selanjutnya berdasarkan gambar peta Indonesia sebelumnya yang sudah kita amati tadi ya, bahwa kita melihat Indonesia ini sebenarnya terdiri dari banyak pulau dan begitu luas. Nah, dalam perkembangannya, mengingat luasnya wilayah negara kita ya, jadi urusan pemerintahan yang semakin kompleks dan jumlah warga negara yang semakin banyak dan heterogen, maka dilaksanakan yaitu ada namanya azas otonomi dan tugas bantuan ya. Jadi setiap daerah itu diberikan otonomi daerah atau maksudnya setiap daerah itu diperbolehkan untuk mengurus kepentingan daerah ataupun mengurus urusan rumah tangga daerahnya masing-masing seperti itu ya. Nah, jadi di dalam pasal 18, 18A, dan 18B di dalam UUD 1945 menegaskan bahwa NKRI ini adalah negara kesatuan dengan sistem pemerintahan daerah yang berasaskan desentralisasi, dekonsentralisasi, dan tugas bantuan. Nah, ketiga hal ini, desentralisasi, dekonsentralisasi, dan tugas bantuan ini disebut juga atau merupakan wewenang dalam sistem pemerintahan Indonesia. Nah, sekarang kita bahas apa sebenarnya yang dimaksud dengan ketiga hal ini ya. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan desentralisasi, dekonsentralisasi, dan tugas bantuan ini? Nah, sekarang kita bahas ya. Nah, sekarang kita masuk pembahasan mengenai desentralisasi ya. Kita harus tahu dulu apa arti dan apa yang dimaksud dengan desentralisasi ini ya. Jadi, desentralisasi ini penyerahan kewenangan pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Jadi bentuk aplikasi desentralisasi ini ialah pelaksanaan otonomi daerah. Jadi setiap daerah itu diperbolehkan mengurus rumah tangga daerahnya masing-masing, tapi harus berdasarkan aturan pusat yang telah dikeluarkan seperti itu ya. Contoh dari desentralisasi ini apa? Ya, ataupun contoh dari pelaksanaan otonomi daerah ini apa? Nah, sekarang kita lihat di sini ya. Contohnya, Dinas Pendidikan menjadi pengatur bagaimana pola pendidikan yang akan dijalankan di daerah. Seperti itu ya. Jadi, dari Kementerian Pendidikan, dia memberikan tugas ke Dinas Pendidikan di masing-masing daerah, baik daerah provinsi ataupun daerah kota ataupun kabupaten, untuk mengatur bagaimana sistem dan pola pendidikannya di daerah itu ya. Nah, ini yang menyebabkan beberapa pola pendidikan ataupun aturan-aturan dasar, aturan-aturan mengenai pendidikan yang ada di setiap daerah itu sedikit ada yang berbeda. Nah, ini yang menyebabkannya adalah pola dari desentralisasi ini, contohnya seperti itu ya. Nah, selain dari dinas pendidikan, masih banyak lagi ya. Contohnya itu ada dinas
perekonomian ya, Dinas Perekonomian mereka membentuk bagaimana caranya agar UMKM di daerahnya itu maju ya. Jadi setiap dinas itu punya aturan yang berbeda dengan dinas-dinas di kota yang lain seperti itu untuk memajukan UMKM yang ada di kotanya seperti itu ya. Nah, sekarang kita lanjut, kita akan membahas mengenai dekonsentralisasi ya. Tadi desentralisasi, sekarang kita bahas mengenai dekonsentralisasi. Apa itu dekonsentralisasi? Yaitu pelimpahan wewenang administrasi dari suatu pemerintah pusat kepada pejabat daerah. Contohnya, penyelenggaraan dinas perhubungan, penyelenggaraan dinas pekerjaan umum, dan lain-lain. Seperti itu ya. Nah, jadi ya, gimana caranya untuk mengurus urusan mengenai perhubungan yang ada di setiap daerah? Jadi itu kan masih berbentuk administrasi ya, surat menyurat ya, seperti itu. Jadi kan nggak mungkin nih di setiap daerah kita langsung mengurus ke pusat ya kan? Nah itu jauh banget dan panjang banget urusannya. Jadi sebagai bentuk perpanjang tanganan pemerintah pusat ini, ya sebagai bentuk perpanjang tanganan pemerintah pusat itu meminta kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan tugas itu di daerahnya seperti itu ya. Nah, di sini masih ataupun hanya sekedar wewenang yang bersifat administrasi. Contohnya tadi penyelenggaraan misalnya pengecekan kendaraan bermotor seperti itu ya, itu dilakukan oleh Dinas Perhubungan seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Yang ketiga itu adalah tugas bantuan. Nah, tugas bantuan ini maksudnya penugasan untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu. Ya, siapa yang memberi tugas? Yaitu bisa dari kepala daerah, ada dari pemerintah provinsi kepada kabupaten ya, ada dari kabupaten kepada desa ya. Jadi dari tingkat atas ke tingkat bawahan, satu tingkat bawahnya seperti itu. Contoh dari tugas bantuan ini adalah pelaksanaan pemilu ya. Nah, saya harap kalian paham ya apa aja yang dimaksud dan contoh-contohnya dari desentralisasi, dekonsentralisasi, dan tugas bantuan. Untuk teman-teman dan adik-adik yang masih belum paham dan masih ada pertanyaan, boleh langsung tanya dan ketik di kolom komentar ya.